Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Dea Setilia dari jurusan Administrasi Bisnis, Prodi D4 Usaha Perjalanan Wisata, dengan mata kuliah Geografi Pariwisata dan dengan materi Pembangunan Kepariwisataan Nasional dan Pengembangan Destinasi Pariwisata. Peraturan pemerintah mengenai pembangunan kepariwisataan nasional nomor 50 tahun 2011 tentang Riparnas tahun 2010 sampai tahun 2025. Nah, terdiri dari destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan juga kelembagaan pariwisata. Nah, kita akan membahas mengenai destinasi pariwisata terlebih dahulu. Destinasi pariwisata berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2011 terdiri dari pengembangan daya tarik wisata atau atraksi, pengembangan prasarana, penyediaan fasilitas umum, pengembangan fasilitas pariwisata, dan juga pemberdayaan masyarakat. Nah, destinasi pariwisata merupakan suatu kawasan atau wilayah geografi yang memiliki daya tarik untuk dikunjungi dan ditinggali oleh para wisatawan. Nah, contoh dari destinasi pariwisata ini yaitu 10 Bali Baru. 10 Bali Baru terdiri dari Danau Toba, Labuan Bajo, Tanjung Klayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Wakatobi, dan Morotai. Nah, berikut video yang dapat saya tampilkan. Selanjutnya kita membahas mengenai industri pariwisata. Industri pariwisata menurut peraturan pemerintah terdiri dari pengembangan industri pariwisata, daya saing produk wisata, kemitraan pariwisata, kredibilitas bisnis, dan juga tanggung jawab terhadap lingkungan, alam, dan sosial budaya. Nah, industri pariwisata adalah sekumpulan usaha pariwisata yang bergerak di bidang barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang sedang melakukan perjalanan wisata. Contoh dari industri pariwisata itu sendiri yaitu penginapan, transportasi, akomodasi, dan atraksi wisata, dan juga lain-lain. Next, kita membahas mengenai pemasaran pariwisata, yaitu pemasaran pariwisata adalah suatu upaya untuk mempromosikan suatu kawasan atau daerah di Indonesia agar lebih dikenal dan dikunjungi oleh banyak wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Nah, dewasa ini banyak yang menganggap Indonesia itu hanyalah Bali, dan terkesan pemasaran pariwisata hanya terfokus dan tertekan di Bali, padahal Indonesia memiliki potensi yang berlimpah dan juga cukup banyak. Kelembagaan pariwisataan berdasarkan peraturan pemerintah terdiri dari pengembangan organisasi pemerintah, baik daerah maupun masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan regulasi serta mekanisme di bidang kepariwisataan. Kelembagaan pariwisataan adalah organisasi atau wadah yang memperlancar proses operasional suatu usaha wisata dan juga saling berbagi informasi terkait dunia pariwisata. Contoh dari lembaga pariwisata yaitu satu, Kemenpar atau Kementerian Pariwisata, kedua HPI atau Himpunan Prawisata Indonesia, dan juga ASITA, Association of Tour and Travel Agency. Kita masuk ke topik pembahasan yang kedua, yaitu pengembangan destinasi pariwisata. Destinasi pariwisata yang aman, nyaman, mudah dicapai, menarik, berwawasan lingkungan, dan juga meningkatkan pendapatan nasional daerah maupun masyarakat. Nah, terdiri dari perwilayahan
atraksi wisata, aksesibilitas, amenitas, masyarakat, dan investasi. Perwilayahan terdiri dari 50 DPN atau destinasi pariwisata nasional, 88 KSPN atau kawasan strategis pariwisata nasional, dan juga 222 KPPN atau kawasan pembangunan pariwisata nasional. Sedangkan atraksi wisata terdiri dari daya tarik wisata alam, budaya, dan juga wisata buatan. Aksesibilitas terdiri dari prasarana transportasi, sarana transportasi, dan sistem transportasi. Amenitas terdiri dari prasarana umum, sarana umum, dan fasilitas pariwisata. Masyarakat terdiri dari peningkatan kesadaran masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia. Sedangkan investasi terdiri dari insentif investasi, kemudahan investasi, dan promosi investasi. Kita masuk ke pembahasan mengenai portofolio produk pariwisata. Alam atau nature terdiri dari 35%, terdiri lagi menjadi wisata bahari 35%, ekowisata 45%, dan wisata petualang 20%. Budaya atau culture 60%, terdiri dari wisata warisan budaya sebesar 20%, wisata belanja dan kuliner 45%, dan wisata kota dan pedesaan 35%. Buatan manusia atau man-made sebesar 60%. Wisatanya terdiri dari wisata MICE dan event sebesar 25%, wisata olahraga sebesar 60%, dan wisata kawasan terintegrasi sebesar 15%. Nah, tujuan dari pembangunan destinasi pariwisata ini sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata, yang juga mempunyai outcome dan impact-nya, yaitu jumlah wisatawan mancanegara maupun lokal, jumlah devisa dari wisatawan mancanegara, jumlah pengeluaran dari wisata lokal, dan juga PDB di bidang kepariwisataan. Demikianlah video pembahasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia.